Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan dan pembelian barang dengan harga pokok untuk mencapai keuntungan. Perusahaan dagang seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola persediaan barang dagangan mereka secara efektif. Maka dari itu, pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam mengelola perusahaan agar bisa berjalan dengan baik, guna untuk menghindari adanya risiko kemalingan ataupun kehilangan barang serta memastikan stok persediaan barang yang konsisten. Apotik merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang farmasi, di mana apotek ini menjual obat-obatan dan juga menerima resep dari dokter. Pengendalian internal yang efektif atas persediaan dapat membantu perusahaan dalam menjalani operasionalnya dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan audit yang telah kelompok kami lakukan, saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dinda Deswita dengan NIM 3012111084. Yang kedua ada Mizan Arobi dengan NIM 3012111070. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Serena Tasya Shibarani dengan NIM 3012111062. Di kesempatan kali ini, kelompok kami melakukan audit pada sebuah apotek. Apotek yang kami audit adalah Apotek Sentra Sehat 6, di mana apotek ini merupakan salah satu cabang dari Apotek Sentra Sehat yang berada di Pusat Semabung. Untuk apotek ini sendiri berdiri pada tahun 2015 dan berlokasi di Pagarawan, tepatnya di Jalan Raya Pangkal Pinang, Sungai Liat, 200 meter dari Universitas Bangka Belitung. Nah, untuk apotek ini sendiri buka setiap hari, Senin sampai Minggu, di jam 7 sampai di jam 9 malam. Apotek ini memiliki 3 karyawan yang melakukan 2 shift. Untuk shift pertama itu dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Dan untuk shift kedua itu dimulai dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 9 pagi. Adapun tujuan penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap persediaan obat pada Apotek Sentra Sehat 6 dengan menggunakan pengendalian internal menurut KOSO atau Committee of Sponsoring Organization, di mana penelitian ini dilakukan agar apotek dapat memperbaiki kekurangan pada pengendalian internal yang diterapkan oleh Apotek Sentra Sehat 6, sehingga dapat mendeteksi kesalahan atau penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab karyawan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk membantu Apotek Sentra Sehat 6 ini dalam merubah sistem pencatatan manual ke sistem pencatatan elektronik menggunakan komputer untuk meningkatkan efektivitas dokumen dan efisiensi waktu. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana metode ini dianggap merupakan cara yang tepat untuk memecahkan serta menguraikan segala permasalahan yang mendalam sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti. Nah, subjek dari penelitian ini adalah Apotek Sentra Sehat 6 yang tujuannya untuk menginvestigasi persediaan yang tidak sesuai dan produk yang rusak maupun kadaluarsa yang menghalangi tujuan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan. Nah, data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada informan serta mempelajari jawaban yang diberikan. Kemudian kami melakukan perbandingan sistem pengendalian internal obat pada komponen lingkungannya menurut KOSO. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa Apotek Sentra Sehat 6 cabang Pagarawan ini belum sepenuhnya mengimplementasikan pengendalian internal berdasarkan KOSO. Yang pertama, apotek belum menetapkan standar perilaku karyawan, di mana patokan bagi karyawan dalam profesionalitas bekerja hanyalah kejujuran. Tentunya dalam hal ini belum pernah terjadi adanya perilaku buruk dari petugas apotek, sehingga belum adanya standar perilaku tertulis yang mengikat karyawan. Nah, untuk itu perlu diberlakukan peraturan tertulis di perusahaan supaya lebih menjamin ketertiban operasionalnya serta meningkatkan kualitas petugas agar konsumen lebih banyak untuk berkunjung. Nah, yang kedua, apotek belum mempunyai struktur organisasi yang pasti, di mana tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi karyawan yang bekerja, sehingga karyawan yang bertugas pada shift yang ditentukan harus melakukan rekap fungsi, mulai dari melakukan pelayanan, penerimaan resep, mendaftarkan obat, mengarsipkan faktur, serta melakukan pencatatan dan penerimaan pembayaran. Kemudian yang ketiga, tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada karyawan yang melakukan tindakan fraud, dikarenakan belum pernah terjadinya tindak kecurangan, sehingga belum menetapkan sanksi tertulis terhadap pelanggaran fraud. Lalu pada tabel di atas kami juga melakukan perbandingan sistem pengendalian internal obat pada komponen penilaian risiko. Nah, berdasarkan tabel di atas maka dapat dianalisis bahwa Apotek Sentra Sehat 6 telah sepenuhnya menerapkan komponen penilaian risiko, di mana telah terpenuhinya kesesuaian antara pengendalian internal Apotek Sentra Sehat 6 terhadap pengendalian internal berdasarkan KOSO. Kemudian juga dilakukan analisis perbandingan sistem pengendalian internal obat pada komponen aktivitas pengendaliannya. Nah,
Berdasarkan tabel di atas dan analisis yang kami lakukan, maka penerapan pengendalian internal pada apotik Sentra Sehat 6 ini sudah cukup optimal. Tetapi operasional apotik ini belum cukup berjalan dengan baik karena masih sering terjadi kesalahan dalam penerimaan barang, jumlah barang, dan ketidaktelitian ketika menerima produk yang rusak atau kadaluarsa. Maka dari itu, pemilik apotik perlu meningkatkan kualitas karyawannya agar lebih teliti dalam proses penerimaan barang. Oke, selanjutnya ada perbandingan sistem pengendalian internal obat pada komponen informasi dan komunikasi. Nah, untuk yang pertama itu ada mengenai berdasarkan KOSO, itu perusahaan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan, berkualitas, dan untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal lainnya. Nah, untuk pengendalian internal di apotek sentral saat itu sendiri belum sesuai, dikarenakan apotek menggunakan sistem aplikasi apotek yang terdapat informasi terkait jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan nomor batch. Namun, data pada sistem aplikasi apotek tidak selalu sama dengan fisik obat yang ada, dan obat yang diinput tanpa diserai dengan nomor batch serta jumlah fisik obat yang tercatat pada sistem terkadang terjadi selisih. Nah, saat terjadi selisih, persediaan dilihat berdasarkan jumlah yang tercatat pada sistem apotek, bukan berdasarkan jumlah fisik obat yang ada. Nah, untuk yang kedua itu perusahaan internal secara mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya komponen lain dari pengendalian internal. Nah, untuk di apotek sentral saat itu sendiri sudah sesuai dikarenakan apotek menjalin komunikasi dengan cukup baik antara pemimpin dan karyawan. Nah, selain berkomunikasi tatap muka secara langsung pada saat jam kerja, perusahaan juga memiliki grup WhatsApp yang beranggotakan para karyawan dan pimpinan untuk mengkomunikasikan informasi internal terkait dengan sistem pengendalian perusahaan seperti update peraturan yang terkait obat-obatan dari BPOM dan informasi lain yang relevan. Nah, untuk yang ketiga itu perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen pengendalian internal lainnya. Nah, untuk pengendalian internal di apotek sentral saat ini sudah sesuai dikarenakan apotek sudah melakukan komunikasi terhadap pihak eksternal seperti distributor obat terkait dengan ketersediaan obat yang ada di apotek. Nah, untuk pengantaran stok obat itu sendiri dilakukan setiap hari pada saat jam kerja berlangsung. Nah, untuk yang selanjutnya ada tabel pemantauan. Yang pertama, pengendalian internal berdasarkan khususnya itu perusahaan memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah untuk memastikan apakah komponen internal eksis dan berfungsi dengan baik. Nah, untuk pengendalian internal di apotek sentral sehat itu sudah sesuai dikarenakan apotek melakukan pemantauan yang dilakukan oleh pemilik sarana apotek atau SA. Nah, melalui pemantauan secara langsung dan pemeriksaan aktivitas yang akan terjadi. Nah, pemilik akan datang ke apotek itu setiap hari pada hari Senin dan Jumat untuk memeriksa obat-obatan yang masuk. Nah, untuk yang kedua itu yaitu perusahaan mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif termasuk manajemen senior dan dewan direksi. Nah, untuk pengendalian internal di apotek sentral saat itu sendiri sudah sesuai dikarenakan apotek melakukan kegiatan pemantauan dan memeriksa kesenjangan yang terjadi guna menunjukkan kemungkinan satu atau lebih komponen pengendalian internal yang belum diterapkan dalam prinsip di seluruh entitas. Berdasarkan analisis pengendalian internal atas persediaan obat di apotek sentral sehat 6, ditemukan bahwa penerapan pengendalian internal belum sepenuhnya memenuhi standar KOSO. Hal ini ditunjukkan oleh ketidakhadiran standar perilaku karyawan yang tertulis, struktur organisasi yang kurang jelas, serta belum adanya sanksi tegas bagi karyawan yang melakukan kecurangan. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercatat di dalam sistem aplikasi apotek dengan jumlah persediaan fisik yang ada, menunjukkan bahwa pencatatan manual dan elektronik belum sinkron. Kualitas karyawan juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal ketelitian saat menerima barang, karena kesalahan dalam penerimaan obat yang rusak atau hampir kadaluarsa masih sering terjadi. Nah, saran dari kami untuk meningkatkan pengendalian internal atas persediaan obat di apotek sentral sehat 6, disarankan untuk menerapkan standar perilaku karyawan yang tertulis dan mengikat, serta membuat struktur organisasi yang jelas dengan pemisahan tugas yang tegas untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, frekuensi pengecekan persediaan sebaiknya ditingkatkan lagi dari setiap akhir bulan menjadi setiap minggu untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat. Pelatihan rutin bagi karyawan mengenai prosedur pencatatan dan pentingnya ketelitian dalam pekerjaan juga perlu diadakan. Disarankan pula untuk mengintegritaskan sistem pencatatan manual ke dalam sistem elektronik yang dapat diandalkan. Memastikan semua data diinput dengan benar dan sinkron. Terakhir, penting untuk menetapkan sanksi tegas bagi karyawan yang melakukan pelanggaran guna memastikan profesionalitas dan kejujuran dalam operasional apotek. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan apotek sentral sehat 6 dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengendalian internal persediaan obat, sehingga operasional apotek dapat berjalan lebih baik dan mengurangi risiko kerugian.